Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita minggu ini, 19 September 2021, tertulis pada kitab Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah minggu untuk kita hidup dalam didikan Tuhan. Didikan adalah bagian dari hidup manusia. Tanpa didikan, manusia akan menjadi bodoh dan tidak punya pengertian. Sebaliknya, didikan menjadikan orang pandai dan berpengetahuan. Lihat Amsal 1 ayat 3 sampai 4. Dan sumber hikmat dan pengertian adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Karena Tuhan adalah sumber pengetahuan, maka sudah dapat dipastikan bahwa orang yang hidup dalam didikan Tuhan akan menjadi orang yang berhikmat, melebihi hikmat dan pengertian yang ada di dunia ini. Sebab sumber hikmat dan pengertian datang dari Allah. Ayub 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Didikan yang diberikan Allah tidak selalu menyenangkan, karena terkadang ia menegur sehingga sangat mungkin ditolak oleh orang yang sedang ada dalam didikannya. Oleh sebab itulah, jangan ada yang menolak didikan Allah, dan berbahagialah jika Allah menegur, seperti tertulis pada kitab Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jika seseorang tidak menolak didikan Allah dan mau mendengar teguran, ia akan berhikmat dan mempunyai pengertian. Dan orang berhikmat akan berhasil dalam setiap pekerjaannya. Sebab pada dasarnya, hikmat yang dalam bahasa Ibrani dituliskan hokmah dan tefuna mengandung pengertian kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Tempat kedudukannya ialah hati, pusat keputusan moral dan intelektual. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 12. Keberhasilan yang dicapai seseorang yang berhikmat bukan terletak pada kekuatan otot atau kerja kerasnya. Namun, seorang berhikmat akan berhasil karena hikmat dan pengertian yang ia punya. Dan sebaliknya, orang yang kurang berpengertian harus bekerja lebih keras mencapai hasil yang ingin dicapai. Dalam ayat 10 nas khotbah dituliskan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Karena orang yang kurang berhikmat ini harus bekerja keras, maka ia akan lelah sendiri. Dan bahkan walaupun ia sudah lelah, ia tidak mengalami perkembangan atau kemajuan. Lihat ayat 15. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Perilaku orang yang tidak berhikmat dapat juga diketahui dari perkataan-perkataannya. Dalam ayat 12-13 dituliskan, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Kenapa perkataan berhikmat itu menarik? Karena orang berhikmat sudah terlebih dahulu menerima didikan yang menjadikannya pandai, benar, adil dan jujur. Hal inilah yang membuat perkataan-perkataan orang berhikmat itu menarik. Bandingkan Amsal 1 ayat 3, didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Sementara perkataan orang bodoh menelan orang itu sendiri, karena awal perkataan yang dikeluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan.
Jadi tidak mengherankan kalau orang-orang berhikmat disukai banyak orang dan orang bodoh dihindari. Sebab selain perkataannya yang mencelakakan, orang bodoh banyak bicaranya. Dituliskan dalam ayat 14. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengingat pentingnya hikmat dan pengertian, perolehlah semua itu dengan hidup dalam didikan Tuhan. Jika Tuhan menegur dan menghukum, jangan menolak, sebab teguran juga adalah bagian dari didikan. Lihat 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Dan Amsal 12 ayat 1, siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Amsal 10 ayat 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, supaya tidak tersesat dan mati karena kebodohan, baiklah mendekat kepada Allah dan hidup dalam didikan Tuhan. Amsal 5 ayat 23 menyebutkan, ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Dan kalau sudah mati karena kebodohan, maka hikmat pun tidak ada lagi gunanya. Seperti mantra yang diucapkan setelah ular memagut, itu tidak akan berhasil. Dan yang perlu diingat bahwa orang bodoh tidak masuk dalam kerajaan Allah. Yesus sudah mengatakannya dalam sebuah perumpamaan tentang perempuan yang bijak dan yang bodoh. 5 yang bijak masuk dalam kerajaannya, dan 5 yang bodoh ditolak karena kebodohannya. Berbahagialah orang yang hidup dalam didikan Tuhan, yang tidak bosan dengan pengajarannya, sebab ia akan berhasil dalam rancangannya dan sedang berjalan di jalan menuju kehidupan. Amin.